Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini, sebelumnya mohon maaf. Yang saya hormati Bapak Hendrisis Zainurullah, SPB selaku pengajar praktik dari Bapak Hairil dan Ibu Rofi. Yang saya hormati juga kepada guru-guru SMA Negeri 2 Sumeneb yang mengikuti diseminasi CGP Angkatan 7. Baik, pada sesi kedua ini akan dijelaskan langsung oleh Ibu Rofi selaku pemateri. Beliau akan menjelaskan modul 1.1 hingga 1.4 selama 1 jam ke depan. Kepada beliau kami silahkan. Mohon izin saya berdiri ya Bapak Ibu ya. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 2 Sumeneb. Di sini kami dari calon guru penggerak angkatan 7 mengikuti pendidikan guru penggerak, dan ini sebagian dari salah satu tugas kami untuk melakukan aksi nyata berupa modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk modul 1.2 itu adalah tentang yang pertama. Di sini saya akan memberikan informasi sebenarnya ini kita berbagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah ilmu yang kami peroleh selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Tentunya banyak hal yang sudah kami peroleh, banyak sekali manfaat yang kami peroleh, dan tentunya kami ingin mengundang Bapak Ibu sekalian nantinya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Mungkin nanti ada di angkatan 8 teman-teman di sini dan sudah mengikutinya, mengikuti seleksinya, kemudian ada angkatan 9. Tentunya ini adalah ilmu yang baru, sangat baru sekali bagi kami. Artinya ketika proses pembelajaran di kelas mungkin ada hal-hal yang menurut kita ini sudah benar sebagai seorang pendidik, tetapi ketika kami calon guru penggerak mendapatkan ilmu dalam ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ternyata banyak hal yang harus kami perbaiki ya. Jadi kami selaku seorang guru banyak sekali hal yang perlu kami perbaiki dalam proses pembelajaran di kelas, kemudian juga dalam menangani siswa yang mungkin setiap siswa di kelas kita ini ada kelebihan dan kekurangannya, memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, yang pertama ini adalah tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, perlu saya menjelaskan terlebih dahulu untuk dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini adalah esensinya adalah menuntun anak. Ya, jadi menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun juga sebagai anggota masyarakat. Nah, kodrat di sini, maksud dari kekuatan kodrat di sini adalah setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Jadi kita ketika ada di dalam kelas tidak bisa begitu saja menyamaratakan kemampuan setiap anak. Mungkin saya selaku wali kelas 11 bahasa 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin dia memiliki potensi di bidang akademik, tetapi dia kurang dalam bidang non akademiknya. Nah, ini kita sebagai seorang guru harus bisa menganalisis dan juga bisa mengetahui sejauh mana potensi dari siswa yang ada di sekolah kita. Nah,
Kemudian yang berikutnya, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Artinya, dalam filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara ini, kita tidak hanya fokus dengan proses pembelajaran di kelas saja, tetapi kita juga harus menumbuhkan kodrat anak dalam hal budi pekertinya. Ya, jadi mungkin di sekolah kita sudah ada tim BK, kemudian juga ada tim tatib di sini yang juga proses membantu untuk menumbuhkan kekuatan kodrat anak dalam hal ini adalah budi pekerti. Dan tentunya ketika di pembelajaran di kelas, kita selaku guru pengajar juga seringkali Bapak Ibu ya menemukan mungkin siswa yang atau murid kita yang tidur dalam kelas, mungkin ya Bapak Ibu ya, bisa jadi terjadi ya. Kemudian atau mungkin izin ke toilet tapi lama kembali ke kelas ya Bu Linda ya. Jadi betul. Jadi ada beberapa kasus yang sering terjadi atau sering kita hadapi di kelas, dan tentunya itu membutuhkan pemahaman kita sebagai guru bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk menangani siswa yang memiliki keunikan tersendiri. Nah, kemudian di sini ada beberapa semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin ini sudah kita ketahui bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu adalah Ing Ngarso Sumtulodo, kemudian Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Nah, ini satu kesatuan sebenarnya semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama Ing Ngarso Sumtulodo, artinya guru harus memberikan teladan. Jadi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, tentunya kita harus memberikan keteladanan yang baik kepada siswa. Entah itu misalnya dalam hal ketika kita proses pembelajaran ataupun juga di luar. Salah satu contohnya yang sering saya lihat ya, ketika kita masuk ke dalam sekolah, lingkungan sekolah ini sudah kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada siswa juga yang salim sama Bapak Ibu gurunya. Nah, kita juga menyambut siswa itu dengan senyum seperti itu ya. Jadi ada senyum, salam, sapa, sopan dan santun ya Bapak Ibu ya. Jadi itu juga akan memberikan keteladanan kepada siswa. Jadi meskipun mereka tidak di dalam lingkungan sekolah sekalipun, ketika bertemu, Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Bapak. Jadi itu salah satu bentuk keteladanan yang mungkin juga kita harus sering lakukan di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, di mana selamat datang Pak Toto. Baik, kemudian yang kedua saya lanjutkan kembali. Yang kedua itu adalah Ing Madya Mangunkarso, di mana kita sebagai seorang pendidik di tengah-tengah kita bisa memberikan motivasi juga, memberikan semangat juga kepada siswa. Artinya kita tidak membuat anak itu merasa kecil, seperti itu Bapak Ibu. Jadi apapun potensi anak, apapun kondisi anak, kita harus membesarkan mereka, membesarkan semangat mereka. Oh, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan, misalnya mereka melakukan pelanggaran, kita tidak serta-merta akan memvonis mereka atau menghakimi mereka, kamu tuh pasti salah, kamu tuh keliru. Tidak seperti itu. Jadi kita harus memberikan semangat kepada mereka bahwa mereka itu adalah anak yang baik, memberikan motivasi. Oh, kamu pasti bisa. Ini dikasih solusinya seperti itu. Kalau kamu tidak bisa mengerjakan soal ini, caranya seperti ini, nak. Nah, itu akan memberikan motivasi juga. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani. Nah, di sini di belakang seorang guru itu juga akan memberikan motivasi, akan mendorong
siswa kita untuk lebih dia bersemangat dalam belajar, kemudian dia juga akan patuh kepada Bapak Ibu gurunya, melaksanakan semua apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Nah, dasar pendidikan KHD yang berikutnya di sini bahwa para pendidik itu diibaratkan seorang petani, Bapak Ibu. Jadi kita itu menyemai benih, ya, merawat benih sesuai dengan kebutuhan tanamannya agar tumbuh dan kembang dengan baik. Tentu saja tanaman ini kan berbeda-beda ya. Jadi kalau kami kemarin mengembangkan hidroponik antara kangkung, kemudian antara sawi itu kan berbeda-beda jenis tanamannya. Otomatis kita juga sebagai seorang pendidik, kita akan juga melakukan perlakuan yang berbeda dalam menghadapi siswa di kelas. Jadi ada siswa mungkin yang sekali diberitahukan mereka sudah bisa menangkap dengan baik apa yang kita informasikan. Tetapi mungkin di antara kelas, di antara siswa itu ada beberapa siswa yang kesulitan dalam menangkap informasi yang sudah kita berikan, dan tentunya perlakuan ini pun juga akan kita lakukan sesuai dengan potensi anak masing-masing. Kemudian juga kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, kemudian juga berpikir kreatif dan mengembangkan bakat minatnya. Artinya setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang fasih di bidang sepak bola misalnya, ada yang fasih di bidang futsal misalnya, atau di bidang basket. Nah, itu kita harus memberikan motivasi di situ. Kemudian manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya lahir ataupun batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Tentunya ini sering kita alami Bapak Ibu di kelas. Jadi kalau misalnya ada anak yang tidak mengerjakan tugas misalnya, ya seringkali mereka masih melihat pekerjaan temannya, artinya rasa mandirinya juga masih belum ada. Ya, artinya mereka hanya bergantung. Nah, sedangkan manusia merdeka ini adalah manusia yang tidak tergantung dengan orang lain. Artinya mereka mampu bersandar pada kekuatannya sendiri. Kemudian pengajaran dan pendidikan di sini gunanya itu adalah untuk memerdekakan manusia. Jadi memerdekakan manusia itu sebagai bagian dari persatuan. Artinya ketika kita menjadi manusia yang merdeka, kita memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Jadi ketika siswa melakukan sesuatu hal, itu pasti atas kontrol dirinya sendiri. Ya, jadi kita sebagai seorang guru tidak bisa mengontrol mereka harus A, B, C, D. Tidak. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tidak. Tetapi mereka memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Tetapi kita sebagai seorang guru, meskipun mereka memiliki kontrol atas dirinya sendiri, kita harus mampu mengarahkan mereka agar mereka tidak salah jalan. Ibaratnya kata orang tua tuh tidak salah jalan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pendidikan itu juga menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, sehingga mereka bisa merdeka secara batin dan juga merdeka secara lahir. Di mana kodrat yang dimiliki oleh anak ini adalah untuk menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, ini maksud dari yang tadi saya jelaskan bahwa setiap anak itu memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Nah, untuk kodrat yang dimiliki oleh anak, yang pertama itu adalah kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi kalau kita ada di lingkungan sekolah kita, berarti kodrat alamnya itu adalah sifat dan kondisi yang ada di lingkungan sekolah kita. Sekolah kita pasti tidak akan sama dengan sekolah yang lain, yang mungkin memiliki lahan yang lebih luas,
atau memiliki ada sekolah mungkin yang lebih sempit daripada sekolah kita. Jadi itu adalah kodrat alam. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman, berkaitan dengan isi dan irama. Dan tentunya ini kalau kodrat zaman berkaitan dengan apa yang akan kita isi ke siswa, ke murid. Ya, entah itu bisa berupa ilmu, bisa berupa perkembangan teknologi, atau juga bisa berupa pembentukan karakter atau budi pekerti. Nah, ini pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan itu adalah salah satu kunci utama untuk mencapainya. Jadi sekolah, pendidikan yang kita lakukan di sekolah ini adalah salah satu kunci untuk menciptakan siswa atau menciptakan anak yang memiliki budi pekerti yang baik. Dalam hal ini artinya adalah beradab. Ya, jadi kita di sini tidak hanya memberikan mentransfer ilmu saja, tapi juga mampu membentuk karakter anak. Nah, bermain adalah salah satu kodrat anak yang sekarang lagi viral ya Bapak Ibu ya. Permainan apa Bapak Ibu? Lato-lato ya. Ya, di situ seringkali juga kita menemukan ya ada siswa yang bermain lato-lato di situ. Atau juga kalau misalnya bermain ini adalah kodrat anak, kita bisa memasukkan dalam proses pembelajaran di kelas. Games ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Jadi bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya ketika kita di kelas kita tidak hanya monoton saja, artinya mereka juga bisa sambil bermain. Ya. Ya, kalau sekarang ada istilahnya aplikasi khusus itu kan ada ice breaking ya, bisa digunakan sebagai ice breaking. Kemudian juga ada word wall, ada itu aplikasinya. Pak Toto. Jadi di situ ada bisa kita menggunakan aplikasi itu dengan sambil belajar. Mereka bisa menemukan jawabannya menggunakan labirin-labirin seperti itu. Ya, tentunya ini membutuhkan aplikasi atau juga paket data yang harus digunakan oleh siswa. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau karakter ini merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi budi pekerti ini bisa juga diartikan sebagai cipta. Kalau dalam penilaian kita ada penilaian kognitif ya Bapak Ibu, kemudian juga ada karsa atau afektif, dan juga menciptakan karya atau psikomotorik. Nah ini sebenarnya penilaian yang sudah kita lakukan itu juga menunjukkan dari dasar-dasar penilaian pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini Bapak Ibu, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Bahwa anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi murid itu bukan sebagai kertas kosong, tetapi di situ anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Nah, kita sebagai seorang guru tinggal menebalkan saja, menebalkan samar-samarnya itu. Ya, tapi bukan kita menggambar sesuai keinginan kita. Oh, anak ini harus jadi dokter, anak ini harus jadi tentara. Tidak seperti itu. Tetapi kita menebalkan samar-samarnya itu. Jadi setiap anak itu sudah memiliki potensinya masing-masing. Nah, tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samarnya agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaan kita, bagaimana menebalkannya? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana menebalkannya? Menebalkan garis samar-samar yang sudah ada pada anak-anak. Ada yang bisa bantu saya?
Mungkin menebalkan samar-samarnya, ibaratnya Pak Toto, anak itu kan sudah memiliki kodratnya masing-masing. Nah, kita sebagai seorang pendidik tinggal menebalkan saja samar-samarnya itu. Mereka sudah memiliki kodratnya. Oh, anak ini punya potensi untuk fasih di bidang akademiknya atau di bidang non akademiknya, seperti itu. Jadi bagaimana cara menebalkannya? Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Oh, alhamdulillah luar biasa, mengarahkan ya Bapak ya, iya, mengarahkan, mengarahkan anak agar sesuai dengan potensinya atau kemampuannya masing-masing. Terima kasih Pak Toto. Ya. Ya, jadi betul ya. Jadi menebalkan laku anak itu dengan kekuatan konteks diri anak dan sosial kultural atau budayanya. Jadi setiap daerah itu tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Mungkin di daerah Sumeneb kemudian ada istilahnya Bapak, Bapu, Rato, Guru Rato, Bapak, Bapu, Guru Rato, betul. Kurang satu ya Bapak Ibu ya. Ya, guru betul. Bapak, Bapu, Guru Rato ya. Enggak. Masih lama kan Pak Toto ya? Masih lama Pak Toto? Hah? Oh ya, masih lama ya. Jadi jadi itu beberapa budaya yang perlu kita terapkan juga di lingkungan sekolah kita. Iya. Nah, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak, di sini ada hubungannya, ada wiraga, di mana ada usia 0 sampai 8 tahun, kemudian juga ada wiraga wirama 8 sampai 16 tahun, kemudian wirama 16 sampai dengan 24 tahun. Nah, di sini ketika masa kanak-kanak atau wiraga di sini, biasanya mereka akan lebih bergerak ke sana kemari ya Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak masih usia 0 sampai 8 tahun. Tetapi kalau sudah masa wiraga wirama, dia akan mulai menggunakan raganya untuk melakukan pergerakan. Sedangkan untuk fase wirama di sini, bahwa mereka itu sudah menyadari bahwa semesta itu sudah bergerak, ada iramanya. Mereka lebih dewasa lagi, ya. Dan tentunya mereka akan menuju ke kebahagiaan yang seutuhnya. Demikian pemaparan dari Ibu Rodi dari pemahaman dari 1.1.5. Semoga yang dijelaskan bisa menginspirasi dan memberikan perubahan kepada Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu Rodi, acara yang luar biasa. Terima kasih juga bagi para guru-guru yang apresiasinya luar biasa. Semoga apa yang diberikan oleh Bu Rodi membuat kita juga bergerak dan menggerakkan